Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita dalam pembelajaran dasar-dasar akuntansi di channel Belajar Online Aja bersama saya DF. Kali ini kita akan mempelajari penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Aktiva tetap setiap bulan nilainya akan berkurang. Saya ulangi, aktiva tetap setiap bulan nilainya akan berkurang. Rumus mencari penyusutan aktiva tetap per bulan adalah harga perolehan atau harga beli dibagi umur bulan disusutkan atau umur ekonomis. Jadi saya ulangi, rumus mencari penyusutan aktiva tetap per bulan itu harga perolehan atau harga beli dibagi umur bulan disusutkan atau umur ekonomis. Untuk lebih memahami bagaimana cara mencari penyusutan aktiva tetap per bulan, di sini saya sudah buatkan contoh perhitungan penyusutan aktiva tetap per bulannya seperti ini. Saya mengambil contoh, kita akan menghitung penyusutan motor Honda Beat, di mana tanggal perolehan adalah tanggal 12 Mei 2019, harga perolehannya adalah 13.750.000, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, umur ekonomis dalam bulan adalah 60 bulan, serta penyusutan per bulan senilai 229.166,67. Cara mencari penyusutan per bulannya adalah harga perolehan yaitu sebesar 13.750.000 dibagi 60 sama dengan 229.166,67. Ya, tadi saya ulangi, nilai 13.750.000 ini dibagi 60 sehingga menghasilkan penyusutan per bulannya sebesar 229.166,67. Di mana nilai 13.750.000 adalah harga perolehan atau harga beli. Nilai 60 adalah 12 bulan dikali 5, 5 di sini adalah 5 tahun. Karena kita akan menghitung penyusutan aktiva tetap ini per bulan, berarti 12 dikali 5 tahun dapat nilai 60. Sementara nilai 229.166,67 adalah nilai penyusutan per bulannya. Lalu bagaimana cara menghitung aktiva tetap yang sudah kita beli di bulan atau tahun lalu? Nah, begini cara menghitungnya. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu penyusutan per bulannya. Jika penyusutan per bulannya sudah dapat, kita kalikan dengan jumlah berjalan. Bagaimana cara mencari penyusutan per bulannya? Mencari penyusutan per bulan itu seperti yang barusan kita bahas. Ya, silakan Anda mundurkan videonya, dipelajari lagi supaya paham. Setelah kita sudah bisa menghitung penyusutan per bulan, setelah itu kalikan dengan jumlah bulan berjalan. Maksudnya seperti apa? Baik, kita bahas saja secara contohnya supaya lebih bisa memahami. Nah, di sini ada tabel penyusutan aktiva tetap. Jadi asumsi jika sekarang atau hari ini adalah bulan Desember 2019, maka dari tabel di atas, perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut. 13.750.000 dibagi 60 itu dapat 229.166,69, di mana nilai ini adalah nilai penyusutan per bulannya. Nah, jadi kita sudah dapat nilai penyusutan per bulannya.
Setelah itu, nilai penyusutan per bulan yang sebesar 229.166,67 itu kita kalikan 8 bulan. Dari mana 8 bulan? Nah, karena dalam contoh tabel di atas, tanggal perolehan adalah bulan Mei, sementara asumsi hari ini adalah bulan Desember, maka kita hitung dulu. Dari bulan Mei sampai dengan Desember itu sudah berjalan berapa bulan? Dari bulan Mei sampai dengan Desember itu sudah berjalan selama 8 bulan. Sehingga nilai penyusutan per bulan yang dimana nilai tersebut adalah sebesar 229.166,67 itu dikalikan 8 bulan. Sama dengan 1.833.333,33. Nah, nilai ini adalah akumulasi penyusutan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Ya, paham ya? Kalau memang kurang paham, coba diulang-ulang terus videonya sampai Anda semua paham. Ya, jadi saya ulangi, untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang kita beli di bulan-bulan lalu atau tahun-tahun lalu, kita harus tentukan dulu pertama penyusutan per bulannya berapa. Yang kedua, hitung berapa bulan sampai dengan bulan ini. Misalkan contoh tabel ini menyatakan tanggal perolehan adalah bulan Mei, sementara asumsi sekarang adalah bulan Desember 2019, jadi hitung dulu dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 itu sudah berjalan berapa bulan. Kalau sudah ketemu, baru dikalikan nilai penyusutan per bulan dari aktiva tetap tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan umur ekonomis aktiva tetap. Nah, jadi selama ini beberapa orang itu belum paham bagaimana cara menentukan umur ekonomisnya. Kenapa kok kendaraan motor ini 5 tahun, umur ekonomisnya, meja kursi itu 4 tahun umur ekonomisnya. Nah, itu ada ketentuan khusus yang membahas masalah penentuan umur ekonomis aktiva tetap. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK poin 03 tahun 2009 yang berisi tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Jadi dalam Peraturan Kementerian Keuangan ini penyusutan dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama kelompok 1 itu di mana tarif penyusutannya adalah 25% atau dalam arti kata masa manfaatnya 4 tahun, terdiri dari meja dan kursi kayu, telepon, fax, handphone, mesin fotokopi, komputer, printer modern, toolkit, sepeda motor, cangkul, dan alat peternakan. Sementara yang masuk dalam kelompok 2, tarif perhitungan 12,5% atau masa manfaat 8 tahun itu adalah meja dan kursi logam. Ya. Kalau tadi di kelompok 1 itu adalah meja dan kursi kayu. Nah, sementara di kelompok 2 ini adalah meja dan kursi logam. Kemudian AC, kipas angin, mobil, truk, mesin bajak, mesin jahit, mesin pompa, mesin prasusu, mesin pengalengan ikan, mesin giling kopi, dan mesin-mesin lainnya. Kemudian yang masuk dalam kelompok 3, tarif perhitungannya adalah 6,25%, di mana masa manfaatnya ada sama dengan 16 tahun, itu terdiri dari mesin tambang, mesin tekstil, mesin pengolahan kayu, pesawat terbang, perahu layar, dok terapung, dan lain-lain. Dan terakhir adalah kelompok 4, di mana tarif perhitungannya adalah 5%, masa manfaatnya adalah 20 tahun, terdiri dari lokomotif, gerbong kereta, kapal penumpang, kapal kru, kapal pengangkut batu bara, serta gedung kantor atau gedung gudang atau gedung-gedung lainnya.
Baik, itulah tadi kita sudah membahas masalah cara perhitungan penyusutan aktiva tetap ya dari aktiva tetap yang baru dibeli, aktiva tetap yang sudah kita beli di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya, serta aturan dari Menteri Keuangan dalam menentukan umur ekonomis masing-masing aktiva tetap. Jika kalian masih bingung, silakan diulang-ulang lagi videonya dari awal, atau Anda bisa menggunakan alat bantu berupa software akuntansi dan keuangan seperti ini. Ini adalah software akuntansi dan keuangan yang bernama BOA Online, di mana di software ini nantinya kita bisa menginput data-data aktiva tetap kita secara otomatis. Jadi kita hanya perlu membuat kelompok harta tetap, kemudian membuat data harta tetapnya dengan mengisi nama harta tetap, serta menentukan umur ekonomis dan harga perolehannya saja. Nanti software akan otomatis menghitung besar nilai penyusutan per bulannya. Kita masuk ke data master. Sini ada data kelompok harta tetap. Saya sudah membuatkan beberapa contoh kelompok harta tetap di sini. Jika ingin menambahkan kelompoknya, kita tinggal klik tombol tambah. Kemudian kita ketik di sini, misalnya peralatan kantor. Dan kita pilih metode penyusutannya. Kita tentukan umur ekonomisnya, ya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tadi, peralatan kantor ini masuk ke kategori atau kelompok 1, di mana umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan kontrol akun yang gunanya nanti untuk membentuk jurnal penyusutan pada saat kita melakukan tutup buku akhir bulan maupun akhir tahun. Sini karena peralatan kantor, kita pilih akun hartanya adalah peralatan mesin dan peralatannya di sini. Kemudian akumulasi depresiasinya. Selanjutnya adalah biaya penyusutannya. Kalau sudah kita klik tombol simpan, ini sudah bertambah kelompoknya peralatan kantor. Selanjutnya tinggal kita membuat data harta tetapnya. Kita klik tombol tambah, kemudian masukkan kode harta tetapnya, misalkan 30-0001, ini namanya komputer keuangan. Dan kita pilih kelompoknya yang tadi yang sudah kita buat. Ya, kalau belum ada di sini kita bisa ada tombol tambah di sini, kita bisa tambahkan. Kita pilih peralatan kantor, kemudian di sini kita menentukan tanggal belinya atau tanggal perolehannya. Misalkan asumsi sekarang adalah bulan September, kita beli di tanggal 1 September, ya. Kita ganti tanggalnya, kemudian kita ketik harga belinya berapa, misalnya harga belinya 4.500.000. Kemudian kita klik hitung beban per bulan. Nah, jadi program akan otomatis menghitung beban per bulan atau menghitung nilai penyusutan per bulan dari komputer keuangan ini ya menggunakan metode garis lurus di mana masa manfaat atau umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Beban per bulannya senilai 90.750. Ini kita simpan. Kemudian kita buat lagi untuk
aktiva tetap yang kita beli sebelum bulan September 2012 ini, ya, misalkan di sini kita tulis pembelian aktiva tetap komputer server tanggal 12 bulan 5 tahun 2020, kemudian kita tulis atau ketik di sini nilai atau harga belinya, misalkan 25 juta. Kemudian kita klik hitung beban per bulannya berapa. Nah, sehingga didapat beban per bulan adalah 2.083.333,35. Kenapa di sini masih kosong? Karena tadi saya kelewat untuk memilih kelompok harta tetap tersebut. Nah, ini ya, kalau sudah kita klik simpan. Ini program memberikan konfirmasi bahwa harta tetap ini dibeli sebelum periode akuntansi atau sebelum bulan September 2020. Kita pilih yes. Oke, sekarang kita lihat data aktiva tetapnya yang tadi sudah kita buat ya. Ini komputer keuangan, dan ini adalah komputer server yang tadi juga kita sudah buat. Untuk lebih jelasnya kita buka laporan harta tetap ya, untuk melihat laporan penyusutan harta tetap. Sini tahunnya saya akan rubah menjadi 2018 karena beberapa aktiva tetap yang sudah saya input sebelumnya itu ada yang dibeli di tahun 2018. Kita klik tombol OK. Nah, di sini terlihat contohnya di sini adalah gedung kantor, umurnya 20 tahun, umur ekonomisnya ya. Tanggal perolehan adalah tanggal 10 bulan 9 2018. Harga perolehannya adalah 2,5 miliar. Penyusutan per bulannya 10 juta. 416.666,67. Kemudian ini adalah akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan didapat dari penyusutan per bulan dikali berapa bulan gedung ini telah disusutkan. Ya, jadi dari bulan 9 2018 sampai dengan September 2020. Silakan diulang kembali bagaimana cara menghitung penyusutan aktiva tetap yang kita beli di bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi dengan menggunakan alat bantu berupa software akuntansi ini, kita tidak perlu lagi repot-repot menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan Excel yang pastinya akan jauh lebih memakan waktu dan kemungkinan adanya kesalahan rumus yang kita buat di Excel tersebut. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini yang membahas tentang bagaimana cara menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Jangan lupa like, komen, subscribe juga, dan share juga ya. Terima kasih. Kita kembali lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.